Jadi kata Nabi, orang yang mati meninggalkan dunia ini terbagi kepada dua. Yang pertama, dia mustarih sebagai orang yang istirahat, orang yang tenang. Yang jenis kedua, mustarah minhu, orang lain beristirahat dan merasa tenang dengan kematiannya. Maka Nabi mengatakan mustarih, ada orang yang istirahat, wa mustarah minhu, orang lain istirahat dengan kepergiannya. Ini dua yang sangat berbeda. Yang satu dia istirahat, yang satu lagi orang lain beristirahat karena kepergiannya. Jadi kata Nabi, orang yang mati meninggalkan dunia ini terbagi kepada dua. Yang pertama, dia mustarih sebagai orang yang istirahat, orang yang tenang. Yang jenis kedua, mustarah minhu, orang lain beristirahat dan merasa tenang dengan kematiannya. Lalu sahabat yang mendengar ucapan kalimat statement Nabi itu pun bertanya, mal mustarih wal mustarah minhu ya Rasulullah, siapakah yang dianggap sebagai orang yang beristirahat, dan siapa pula yang orang dianggap sebagai orang lain beristirahat setelah kematiannya? Siapa yang kau maksud itu? Maka Nabi menjawab, kata Nabi, jawaban Nabi dua. Inilah yang akan kita kaji pada subuh ini, penjelasan tentang kalimat mustarih dan mustarah minhu, untuk kita jadikan sebagai iktibar pelajaran. Kira-kira kita masuk jenis yang kemana? Masuk jenis yang pertama atau yang kedua? Kata Nabi SAW, makna dari ungkapan mustarih dan mustarah minhu itu adalah yang pertama, al-abdul mu'min, seorang hamba, abdu al-mu'min, seorang hamba yang mukmin beriman, yastarih min nasabid dunya, dia sudah beristirahat min nasabid dunya, daripada huru-hara perkara berbagai macam musibah kesulitan yang dia hadapi selama hidup di dunia. Inilah orang yang paling indah, nyaman, tenang, adem, ayam, tentram melewati hidup dengan segala hiruk pikuknya, dan berakhir dengan mustarih. Sekarang dia sudah beristirahat. Kawan sahabat datang beramai-ramai, berbondong-bondong, masing-masing mereka menumbuka kain penutup wajahnya. Dia terlihat tersenyum. Kenapa? Karena dia sedang yastarih min nasabid dunya, dia sedang beristirahat tenang dari segala hiruk pikuk dunia. Makna nasab itu dua. Yang pertama ta'ab, lelah, letih, capek. Yang kedua masyaqqah, sulit, ribet, menjelimet, payah. Itulah isi daripada hidup ini. Dalam Al-Quran Allah menyatakan itu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Makna kabad itu ta'ab wal masyaqqah. Seiring bunyi ayat sama dengan hadis. Ayat mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan manusia itu dalam keadaan sulit, susah, payah, dengan berbagai macam problematika kehidupannya. Hadis pula menyebutkan nasabid dunia, dia sudah lepas dari berbagai macam kesulitan hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlahir dari rahim seorang ibu, dari seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian dicampakkan di dalam sebuah kotak kardus seperti sampah, ditampung oleh panti,
ternyata pantinya pun juga bukan orang baik-baik, dirawat tapi bukan oleh orang baik, lalu menjalani hidup yang sulit. Bayangkan, itu kehendak siapa? Dia tak pernah memilih untuk mendapatkan rahim seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Dia tak pernah minta supaya dilahirkan, tapi itulah hidup. Akhirnya dia tetap menjalani itu dalam keadaan fisik yang tak sempurna. Orang tua tak lengkap, fisik tak sempurna, tapi hidup terus juga berjalan. Orang tak boleh mati bunuh diri, karena bunuh diri tak menyelesaikan masalah dalam ajaran Islam. Sampai lambat laun, sampai masanya menikah. Menikah pun juga tak mendapatkan suami yang layak, mendapatkan orang yang juga tak bertanggung jawab. Sudahlah orang tua tak lengkap, tak sempurna, mendapatkan orang tua yang tidak baik, lalu kemudian mendapatkan pendamping hidup yang tak semestinya. Dari hasil pernikahan itu dapat pula lah anak-anak yang juga tak berbakti. Apalah lagi nikmatnya hidup. Coba bayangkan, indahnya senda gurau dengan ayah dan ibu tak dia dapatkan. Nyamannya hidup di bawah lindungan, naungan seorang suami juga tak dia dapatkan. Bakti seorang anak pun tak juga diperoleh. Lalu kemudian kapan dia merasakan nyamannya, indahnya hidup itu? Kapan? Inilah kesulitan. Tapi orang beriman tak pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah maqam yang paling tinggi. Raditu billahi rabbah. Aku ridha ya Allah. Ridha bukan berarti pasrah. Ridha bukan berarti tidak berbuat. Bukan apatis. Apatis bukan ridha. Maka orang beriman itu ridhanya beda. Dia tetap berjuang. Tapi kalau dapat juga yang seperti itu, maka dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Di mana akhirnya? Saat ruh berpisah dengan jasad. Saat itulah dia tersenyum bahwa dia diuji Allah Ta'ala dengan kesulitan, kesusahan. Ya, wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu, minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, kurang jiwa, sakit, cacat, mati, wassamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering, kerontang, wabasyiris sabirin. Tapi tetap engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu menahan lidahnya untuk mencaci maki, menyumpah serapah Allah. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, mereka mengucapkan kalimat keluar dari mulutnya. Apa kata dia? Qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangankan kesulitan ini, jangankan kepayahan ini, inna, kami pun lillah, milik Allah. Seperti mayat yang dimandikan orang hidup, tangannya mau dibelokkan ke sini, kakinya mau dibengkokkan, mau itu dia tak ada kuasa lagi. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Itu yang kita ucapkan setiap pagi selesai salat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk. Aku tak punya kuasa, walahul hamd. Aku tak punya puji-puji, puja-puji, tak layak dipuja-puji. Apa yang aku punya? Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Nabi, hidup berakhir dan orang yang mengakhiri hidup itu terbagi kepada dua. Yang pertama mustarih, sekarang dia sudah tenang. Istri, suami, tak selamanya sakinah, mawaddah, warahmah. Betul, Allah Ta'ala mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Laki-laki, perempuan, pakaiannya beda, bentuknya beda, sukunya beda, latar belakang beda, kronologis hidupnya berbeda. Tiba-tiba disatukan dalam satu rumah tangga, masing-masing mencari ketenangan. Ini ingin mencari ketenangan di sini, ini ingin mendapatkan ketenangan di sini. Tapi ternyata yang ditemukan bukan ketenangan. Dulu Pak Ustadz sebelum nikah tak sekacau ini bentuk saya. Cobalah tengok sekarang, hancur babak belur.
nampak terus problem, penuh dengan masalah. Menikah masalah, muncul anak tambah masalah, nambah ini tambah masalah, pergi tempat kerja masalah, jadi masalah. Hidup ni kalau sudah masalah itu menengok bayi got macam Coca-Cola. Naik ke menara masjid, nengok ke bawah macam sejengkal, bawaannya mau mati, mau terjun. Maka ada masa-masanya orang itu istirahat dari segala macam kelah. Kesulitan hidup itu akan berakhir dengan kematian. Jadi kalau ada orang yang tak sabar, mana tahu dia ngadu ke bapak ibu, banyak betul kesulitan saya ni Pak Ustaz. Sabar, ini ujian dari Allah. Tapi saya tak sabar saya menghadapnya. Tahan sampai masanya nanti berakhir nih semua. Kapan berakhirnya Pak Ustaz? Ketika ruh berpisah dengan jasad.